Selamat datang kembali di rumah nomor 2. Kali ini kita akan membahas grafting board dengan media tanaman adenium. Halo, apa kabar semuanya? Saat ini kalian berada di rumah nomor 2 dan kita akan melakukan grafting board pada media tanaman adenium. Baik, sebelum melakukan grafting board, mari kita lihat yang satu ini. Ini adalah hasil grafting yang kurang baik. Terlihat rongga pada pertemuan sambungan yang disebabkan pemotongan yang kurang datar. Hasil seperti ini menjadikan tanaman kurang sehat, bahkan bisa jadi kering dan mati. Kita lihat satu lagi hasil dari metode flat grafting. Ini adalah contoh hasil yang bagus. Metode flat grafting ini favorit saya karena hasil sambungannya rapi. Kita lihat lebih dekat. Memang saya akui untuk mendapatkan potongan yang benar-benar datar agak sulit, namun jika sudah berhasil, hasilnya akan seperti ini. Dan jika tumbuh mata tunas di bagian bawah, segera dipotong ya. Dan teman-teman di rumah yang ingin menyambung adenium, metode flat grafting ini recommended banget. Ini adalah hasil dari metode grafting board. Dan di video kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menyambung adenium dengan menggunakan alat yaitu bor. Baik teman-teman, kali ini kita akan melakukan grafting tanpa menggunakan mesin bor. Jadi kita hanya memerlukan mata bor dan juga cutter atau silet. Kali ini kita langsung membuat 2 buah grafting. Untuk peralatan yang kita pakai yaitu mata bor berukuran 7 mili dan 5 mili. Jangan lupa untuk selalu membersihkan peralatan dengan alkohol supaya steril. Bisa kita perhatikan di sini. Kita hanya menggunakan mata bor saja, kemudian kita melakukan pengeboran secara freehand atau hanya dengan tangan, diputar saja dengan tangan. Untuk kedalamannya
sekitaran 1 cm. Kemudian kita siapkan batang atasnya, dan untuk batang atas ini di bagian bawahnya sedikit kita kupas kulitnya dan bisa langsung kita tancapkan. Untuk penancapannya pelan-pelan saja ya teman-teman. Kita pastikan sampai benar-benar fit dan tidak goyang. Ini adalah penancapan untuk diameter lubang 5 mili, dan kali ini untuk diameter lubang 7 mili. Kita pastikan benar-benar fit. Jika belum fit bisa diambil lagi kemudian di set ulang. Kita pastikan tidak gerak, yang berarti sambungannya rapat. Dan inilah jadinya menyambung dengan metode grafting bor yang terbilang cukup simple. Ini adalah penampakan pada hari kedua atau hari ketiga karena kita melakukan grafting pada malam hari. Daun-daunnya sengaja kita biarkan dan kita bisa melihat perkembangannya dari hari ke hari. Di hari ketiga ini daunnya di bagian paling bawah sudah mulai menguning, namun sambungannya masih terlihat bagus. Ini adalah penampakan pada hari keempat. Di hari keempat ini kita pindahkan adenium ke luar ruangan agar terkena sinar matahari langsung, dan kita akan lihat perkembangannya. Di hari keempat ini kita bisa melihat sudah banyak daun yang mulai menguning. Dan ini adalah penampakan pada hari ke-6. Sudah banyak daun yang menguning dan rontok. Dan biasanya pada hari ke-6 atau ke-7 akan tersisa beberapa pucuk daun yang terlihat masih hijau, yang kemudian disusul dengan tumbuhnya daun yang baru. Pada bagian sambungan kita bisa melihat sudah mulai mengering dan menciptakan sedikit celah. Kita akan bersihkan daun-daun ini supaya tidak menutup tanah dan menjadikan tanahnya lembab. Baik teman-teman, kita sudah sampai pada hari ke-7. Di sebelah kiri adalah hasil grafting bor dengan diameter 5 mili, dan di sebelah kanan adalah grafting bor dengan diameter 7 mili. Ini adalah penampakan dari dekat. Kita lihat hasil potongan yang sudah mulai mengering. Masih ada satu daun dan terlihat pucuk daun atau calon daun baru yang terlihat masih segar, dan kita harapkan ini akan bisa tumbuh. Di sebelah kanan kita menggunakan bor dengan diameter 7 mm. Dan di sini untuk grafting dengan bor 7 mili ini terlihat lebih bagus hasilnya
karena pucuk daunnya masih terlihat segar dan di bagian atas masih tersisa 4 daun yang terlihat masih hijau. Ini adalah contoh hasil grafting bor yang sudah berumur 3 minggu. Sambungannya sudah terlihat sehat, daun-daun barunya juga tumbuh dan terlihat sehat. Grafting bor ini berumur 3 minggu. Kita lihat dari sisi atas, ini adalah penampakannya. Terlihat ada celah pada sambungan karena bekas potongan yang mengering, namun ini tidak masalah. Pada hasil grafting yang kedua masih tersisa 1 daun dan celah yang terdapat pada grafting yang kedua ini minimal sekali. Celah ini akibat dari bekas potongan yang mengering ya teman-teman. Dan selama pucuk daunnya masih terlihat segar, ini tidak masalah. Kemudian kita lihat hasil grafting yang sudah jadi. Grafting ini berumuran sekitar 3 minggu. Sebelumnya juga terdapat celah, namun seiring dengan tumbuhnya batang atas, celah ini otomatis akan kembali tertutup. Baik teman-teman, terima kasih sudah mampir di rumah nomor 2. Cukup sekian dari kita. Semoga dari video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.